Sekarang banyak orang yang menitipkan orang-orang tuanya di panti jompo karena mereka merasa orang tuanya itu jijik dan malas mengurus mereka. Dan kita tidak ingin untuk merawat mereka karena malas. Mentang-mentang kita punya kerjaan lain, orang tua kita abaikan. Dan kita sebaiknya harus mendoakan mereka agar mereka diampuni oleh Allah. Contoh doanya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Rahmatilah, kasihinilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara kami sejak kecil. Dari doa di atas dapat kita simpulkan bahwa orang tua kita telah merawat kita sejak kecil. Orang tua kita menyusui kita tengah malam demi anaknya yang tercinta bisa tidur dengan nyenyak. Lalu orang tua kita berberes rumah sambil menggendong kita tak kenal lelah. Bahkan ada juga orang tua yang bayinya selamat sedangkan ibunya meninggal dunia. Orang yang masih mempunyai orang tua seharusnya bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang mempunyai orang tua. Jika bayinya itu selamat dan juga ibunya itu tidak selamat. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau adab-adab di atas adalah salah satu sebab kita masuk surga. Begitu juga orang tua kita. Suatu ketika ada seorang hamba soleh dan sering berbakti kepada kedua orang tua. Lalu orang tuanya suka berbuat maksiat. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk melemparkan orang tuanya ke dalam neraka. Lalu anaknya yang soleh itu berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau lemparkan orang tuaku ke dalam neraka. Sesungguhnya ia telah memberikan pendidikan kepadaku dan telah merawat aku. Kasihinilah ia." Maka Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Maka berbahagialah mereka semua. Dan juga jika anaknya soleh, maka bapak dan anaknya akan dimasukkan ke dalam surga dan diberi kemuliaan yang spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah banyak berfirman tentang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya adalah Quran, surat Al-Ahqaf dan juga An-Nisa. Ini menunjukkan
Maka Malin pun kembali ke kapal bersama dengan istrinya. Ibu Malin pun murka. Ia langsung berdoa, "Ya Allah, kutuklah anakku menjadi batu. Dia sungguh sudah kelewatan, ya Allah. Aku sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya." Maka tiba-tiba seketika langit pun menjadi gelap dan petir langsung menyambar. Maka kapal Malin pun langsung terkena petir itu. Maka langsunglah kapal itu hanyut, lalu Malin Kundang pun dikutuk menjadi batu. Dari kisah di atas dapat kita pelajari bahwa janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua, karena doa orang tua itu mustajab. Kalau misalnya kita mencela mereka, kemudian menendang mereka atau memukul mereka, maka orang tua akan sedih lalu berdoa kepada kita, mendoakan kita yang buruk. Maka hati-hatilah kita, karena doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Lalu kita harus memberikan mereka kebahagiaan, bukannya kedurhakaan kita terhadap mereka. Oleh karena itu, kita harus rendah hati terhadap mereka. Misalnya, saat kita kecil, orang tua kita mungkin kaya. Kemudian, orang tua kita dililit hutang, sehingga hartanya menjadi menipis. Lalu kita saat menjadi besar, kita pun menjadi kaya juga. Namun belum tentu orang tua ikut merasakan kalau anaknya merasakan. Sedangkan kalau orang tua merasakannya, pasti anak juga ikut merasakan. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak mendoakan mereka. Kita mungkin sedih harus berpisah dengan orang tua kita, tetapi kita harus ingat orang tua kita ingin kita di sini bukan untuk menangis mengharapkan kedatangannya, tetapi orang tua itu bahagia karena anaknya dapat menuntut ilmu di sini. Dan juga kita boleh menjenguk mereka. Dan kalau misalkan orang tua udah mengurus kita capek-capek, lalu ketika kita sudah dewasa, sudah jadi orang tua kita sudah jadi kakek atau nenek, bagaimana kita cara membalasnya, cara membalas kebaikan orang tua? Cara membalas kebaikan orang tuanya yaitu juga kalau udah tua itu fisiknya udah mengurang apa belum? Mengurang. Oleh karena itu kita harus mengurus mereka seperti kalau mereka saat tua kan fisiknya sedang lemah, pasti kadang sakit-sakitan, kadang juga tidak kuat untuk berjalan. Jadi saat mereka sakit, kita rawat mereka. Kemudian kita mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita cepat sembuh. Lalu jika mereka tidak kuat untuk mandi, maka kita yang mandikan. Tidak usah jijik, karena orang tua kita saat kita masih kecil juga pernah pasti memandikan kita. Oleh karena itu, kita saat orang tua kita sudah menjadi nenek-nenek atau kakek-kakek, kita tidak boleh menitipkan mereka di panti jompo. Karena itu bukan berarti kita tidak sanggup untuk merawatnya. Itu karena kita hanya sibuk dengan harta istri kita, dengan harta kita, kemudian dengan istri kita, dan kita hingga melupakan orang tua kita. Walaupun sekiranya kita sudah pisah rumah kita dengan orang tua kita, kita dengan istri kita di rumah lain, kita juga kadang-kadang harus menjenguk ke rumah mereka. Lalu kita harus mencium mereka dan juga kita menghibur mereka dengan hiburan yang membuat mereka bahagia. Saat kita sedang
tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kita harus bersyukur kalau kita mendapatkan pendidikan yang layak. Tadi sudah kita bahas kalau ibu itu 3 kali dan ayah itu 4 kali dan ayah itu sekali. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa ibu itu 3 kali dan ayah itu 1 kali? Karena ayah tahu. Pak. Karena ibu itu yang sudah melahirkan kita, Ya, habis itu, menyusui, habis itu, menggendong, ya, mengapi. Ibu tuh berjasa atas Betul. diri kita. dapat kita jadikan pelajaran. Kenapa Rasulullah menyebutkannya 3 kali? Ya itu benar kata Ashraf tadi. Karena ibu kita telah menyusui, menggendong, lalu melahirkan kita. Karena ibu kita di rumah beres-beres, memberes-beres rumah, lalu menyuci. Dan juga ibu lebih letih dibandingkan ayah. Saat anak bangun, apakah ayah bangun? Apakah sudah pasti ayah bangun? Kalau ibu bangun, belum pasti. Karena ayah kalau sekali dengar belum tentu dia langsung bangun. Kalau ibu, ia benar-benar mencemaskan anaknya. Ia pasti langsung bangun, siap-siap menyiapkan susu, lalu menidurkanlah kembali anaknya. Sampai anaknya itu tertidur pulas sampai pagi. Saat sehabis subuh, ibu sengaja bangun pagi-pagi agar dapat memberes rumah, menyiapkan kopi untuk suami, lalu membikinkan masakan untuk kita dan untuk suaminya. Itulah kenapa ibu sengaja bangun pagi-pagi. Itu demi kita dan untuk suaminya. Saat pagi-pagi ayah berangkat, lalu sang bapak di kantor sebelum bekerja mencuci tangan. Karena kita harus menjaga fasilitas kesehatan juga kalau di kantor. Sedangkan ibu bukannya mencuci tangan, ia mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Kalau orang tua kita di rumah, lalu kita seharusnya berbakti kepadanya. Juga, apakah menentu kamu, misalnya saat di pondok, kamu kangen dengan orang tua? Memang betul kamu kangen. Namun, apakah kamu yakin kalau di rumah kamu langsung berbakti kepada mereka? Belum. Belum. Karena saya juga belum pasti. Tidak setiap hari seperti itu. Karena kita di rumah malah main HP. Lalu kita menonton TV sambil selonjoran di kursi. Sedangkan ibu kita sedang menyapu, dan kita santai-santainya menonton TV. Namun kalau yang di rumah ikut membereskan rumah itu bagus, pahalanya juga besar. Seperti di atas, kita harus tahu
berbakti kepada kedua orang tua. Kita di rumah saat kita baru libur, saat pertama kali pulang, apa yang diucapkan orang tua kita saat kita pertama kali pulang, baru saat libur? Ada yang bisa jawab nggak? Dek, Kenapa? bapak kamu siapa? Ya pasti orang tua kita tidak mungkin menyambut kita. Weh udah datang nih, weh anak kita udah datang. Pasti dengan halus Imam. menyambutnya. Agus. Kita sebagai seorang muslim tidak mengharuskan jihad. Memang jihad itu adalah amalan yang dicintai Allah juga. Namun, apakah kalian pernah dengar cerita salah seorang sahabat yang ingin ikut perang, namun disuruh oleh Rasulullah untuk menjaga kedua orang tuanya saja di rumah? Pernah kan? Karena kedudukan orang tua itu lebih mulia daripada jihad di jalan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah yang kedua yang paling dicintai oleh Allah. Baru yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Itulah alasan kenapa Rasulullah lebih menyuruh sahabat tersebut untuk tetap di rumah dan menjaga orang tuanya dibandingkan ikut jihad bersama para sahabat-sahabat lainnya. Asrul, Apa dia? di rumah waktu pulang pernah nggak membantu orang tua? Pernah. Pernah membantu apa? Antar julid barang. Antar barang. Bagus sih kalau begitu. Sama apa ya? Butuh direng kayaknya. Bagus kalau begitu. Karena Bapak berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama kedua. Karena itu adalah amalan yang dicintai Allah, pasti itu pahalanya besar. Anak, apakah saat kita meninggal doa anak soleh kepada kedua orang tuanya terputus? Hah? Apakah saat seseorang meninggal doa anak soleh kepada kedua orang tuanya terputus? Ya betul, tidak. Oleh karena itu sangat mulianya orang tua kita. Mungkin orang tua kita bilang di TikTok pakai filter supaya cantik. Namun bagi kita udah cantik apa belum walaupun nggak pakai filter? Udah cantik apa belum? Ada yang bisa jawab nggak? Ya betul, udah. Karena bagaimanapun rupa orang tua kita sudah pasti itu cantik. Ya betul kata Dani. Cantik bagi kita. Kita harus
berhati-hati, karena murka Allah itu terdapat pada murkanya orang tua. Jika orang tua kita memarahi kita, lalu langsung membentak dengan wajah kesal, berarti Allah juga murka. Kenapa saya berkata begitu? Karena wasaqatullahu fi saqati walidain. Karena Rasulullah telah bersabda, in murka Allah terdapat di murkanya orang tua. Ada ikatannya juga. Kenapa berbakti kepada orang tua itu di urutan kedua? Di sini dijelaskan di arti Quran surat An-Nisa, yaitu sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepadanya. Itu telah disebutkan oleh Rasulullah. Yang itu adalah yang pertama. Kemudian ada juga lanjutan dari ayat tadi. Lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu itulah sambungannya dengan perkataan Rasul tadi. Ada yang pernah tahu kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Suka tahu nggak? Tahu. Tahu. Kayak mana nih? Kayak buka. Apa tadi? Uwais Al-Qarni. Mana itu? Gak tahu. Gak tahu. Suka apa Uwais Al-Qarni? Tidak terkenal di dunia tapi terkenal Di akhirat, oh iya. Karena amalan apa yang terkenal di akhirat? Karena dia berbakti kepada kedua orang tua. Iya betul. Apakah kita masih bingung? Kalau dia tidak terkenal di dunia, kenapa kita bisa kenal dengan dia sekarang? Karena dia terkenal di akhirat. Ya, itu juga karena telah dikisahkan turun-temurun oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, lalu kemudian para guru-guru kita yang mengajari kita. Lalu sebaiknya kita mengambil poin-poin tadi yang harus kita perhatikan adalah adab-adabnya. Adab-adab kepada mereka tersebut seperti tadi, menaati mereka dalam kebaikan, seperti menaati mereka saat mereka ingin bilang beli sunlight atau sebagainya, kita bilang iya bu, dan segera menjawab atau mengerjakan perintahnya. Rendah hati dan bersikap penuh kelembutan. Jadi saat orang tua kita sedang berbicara, kita harus diam mendengarkan. Kalau orang tua kita bilang jawab, maka kita jawab. Kalau orang tua sedang ngomong, kita memotong pembicaraannya, itu dosa besar. Karena kita telah membuat sedih hati mereka. Dan sebaiknya kita bersikap penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi apapun permintaan orang tua, selagi itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, kita taati.
kitanya. Sedangkan kalau dia bilang seperti menyapu rumah atau memasak, membantu ibu, sebaiknya itu patut dilakukan dan segera dikerjakan. Tidak perlu ditunda-tunda. Ada juga orang tua yang dia adalah keluarga sederhana. Saat itu anak dan ayahnya, seorang anak dan ayah sedang pergi ke sebuah toko makan, dan juga saat itu mereka memesan daging dan juga sayur matang. Lalu ternyata duit orang tuanya tidak cukup untuk membeli dua, karena saat itu ada anak dan ayah. Maka saat itu apa yang dilakukan ayah kita? Ayah kita apakah kembali lagi ke rumah atau mencari duit lagi, tidak jadi makan? Tidak, mengutang. Tidak makan, nggak makan. Akhirnya nggak makan. Ya, nggak makan. Ayahnya nggak makan. Karena ayahnya itu lebih mengutamakan anaknya. Ia begitu sayang dengan anaknya. Lalu saat anaknya makan, orang tuanya ini begitu kelaparan. Lalu saat anaknya selesai makan ternyata belum habis. Maka orang tua kita menyuruh habiskan, bukannya disisakan untuk mereka. Ayah kita tidak meminta kita untuk menyisakan kepada mereka, meskipun mereka sedang kelaparan. Lalu kalau kita berbakti kepada orang tua, kita mengambil duit dari celengan kita, lalu mengambilnya. Lalu kita bayarkan orang tua kita makan agar dapat makan bersama. Itu adalah sebuah kebahagiaan dari sang ayah. Kalau jika anaknya berbuat baik dengan budi pekerti yang sangat mulia seperti itu. Juga waktu kamu pertama kali ke rumah, kan orang tua akan membukakan pintu atau kamu yang membuka pintu. Apa yang diucapkan kedua orang tuamu? Assalamualaikum. Kamu yang ngomong orang tuamu. Saya ngomong. Saat di rumah, apa yang diucapkan waktu kamu pertama kali ke rumah? Assalamualaikum. Assalamualaikum saja. Apa? Assalamualaikum saja. Ya. Enggak juga. Pertama kali yang ibu mengucapkan kepadamu. Yang selain assalamualaikum. Ya, Yuk, di pondok gimana? Gitu. nanyain ya. Ya, ditanya. Nanyain di pondoknya. Ya. Itu karena orang tua kita ingin tahu di pondoknya itu kita itu bagaimana hasilnya. Kalau kita menjawabnya dengan yang baik, misalnya kita bilang betah, kemudian sudah hafal segini sekian, kemudian melakukan piket, dan kita menceritakan amal-amal baik kita kepada kedua orang tua. Lalu saat orang tua bangga, maka itu adalah pertanda bahwa orang tua
Misalnya, ada seorang anak yang dia ingin mengambil minum di kulkas, namun ternyata ada gelas di atas kulkasnya itu, di ujung kulkasnya itu. Habis itu waktu dibuka, gelasnya pecah yang di atas kulkas ke bawah. Lalu orang tuanya memarahinya. Setelah sekian, orang tuanya bilang, makanya jadi orang itu harus teliti. Kemudian harus tahu, harus dilihat dulu kalau ini di sini kayak mana ya jadinya. Kita harus melihat dulu sebelum bertindak. Pasti ada nasihat-nasihatnya juga, walaupun mereka memarahi kita seperti apapun. Ada juga orang tua yang tidak benar-benar tidak sayang kepada anaknya, yaitu dengan membunuh anaknya dan menjual ginjal mereka. Orang tua seperti itu sepertinya adalah seorang teroris yang dia malah membunuh anaknya. Padahal anaknya tidak salah apa-apa. Membentak tidak, memarahi tidak, mengangkat suara tidak, apapun di kedurhakaan yang telah saya jelaskan ini, tidak ada satupun kedurhakaan yang dia lakukan. Namun malah dibunuh oleh orang tuanya ini karena orang tuanya itu tidak sayang. Maka orang tua seperti itu tetap dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Orang tua yang dia ada yang benar-benar gak sayang sama anaknya, yaitu seperti yang telah saya jelaskan tadi, seperti menjual jantung anaknya, kemudian membunuh anaknya, kemudian dikubur di suatu tempat. Lalu ada juga seorang ibu tiri. Ibu tiri memang di Indosiar gitu kebanyakan jahat kalau ibu tiri. Kemudian banyak yang menelantarkan anaknya kalau ibu tiri. Lalu sampai ada yang mengubur anaknya di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain atau di permukiman. Namun ternyata tidak semua ibu tiri itu jahat. Karena ada seorang orang tua yang dia sudah bertahun-tahun tidak memiliki pasangan. Karena
dan juga